Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Nah, video kali ini adalah video pembelajaran mengenai akuntansi syariah, pengantar akuntansi, analisis laporan keuangan, dan semua hal yang terkait dengan akuntansi. Jadi saksikan terus channel saya dan tonton videonya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, and jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan di-share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin saya sudah buat soal itu ada di sini di buku pengantar akuntansi. Nih bukunya, tipis sih, tipis. Ini saya bilang tipis ya. Kenapa tipis? Karena waktu zaman saya kuliah tuh lebih tebal dan lebih besar lagi bukunya. Jadi saya mau tes kemampuan kalian sudah sampai di mana pemahaman pengantarnya. Karena untuk bisa sampai ke analisis laporan keuangan, kita harus pahami dulu apa itu pengantar akuntansi, dimulai dari bagaimana mencatat sebuah transaksi keuangan dengan jurnal sampai dengan laporan keuangan. Baik, kemarin saya sudah kasih soalnya tentang jurnal, dan saya mau sekarang kalian bisa membacakan jurnal pertama. Siapa yang sudah siap? Robi? Robi, jurnal yang pertama apa? Transaksinya dibaca. Apa, Bu? Transaksi untuk jurnal yang pertama. Baca sekarang ya, Bu. Ya, masa tahun depan. Ya. Transaksi yang pertama, Alamsyah menanamkan dananya ke dalam perusahaannya sebagai modal awal usaha sebesar 15 juta. Oke. Analisis transaksinya gimana sampai dengan bisa membuat jurnalnya? Jurnalnya apa pada apa dan analisisnya apa? Di jurnal keterangannya kas. Terus Apa masuk kas? ke debit. Posisinya Debit. apa? Debit apa debit sih? Debit. Oke, posisi kas di debit. Oke, Ya. and then? Terus Oke, lanjut. Analisisnya apa, Robi? di buku besar atau Jurnalnya dulu, analisis kenapa posisi kasnya di debit, lalu kreditnya apa posisi? modal Alamsyah Apa yang modal Alamsyah apa? di kredit. Di kredit. Nah, pertanyaannya adalah, lakukan analisis kenapa kasnya di posisi debit dan kenapa modal di posisi kredit. Nah, dia ketawa. Kenapa? Tadi apa, Bu? Kenapa kasnya di posisi debit dan kenapa modalnya di posisi kredit? Oh. Karena Coba Aldi. Karena Ini Aldi mau membantu nih. Apa di? Dia jangan rejek Mira aja. Come on. Apa Robi? Kenapa kasnya masuknya ke debit? Apa yang bertambah? Uang perusahaannya ya? Oke, jurnalnya adalah Alamsyah menanamkan dana ke dalam perusahaan. Nah, jadi Alamsyah sebagai pemilik modal, dia menanamkan dana, berarti ada kas masuk, ada uang masuk, ya kan? Uang masuk Iya. berarti bertambah, gitu. Bertambah, kasnya bertambah, posisinya di debit, benar? Oke. Iya. Lalu apa yang bertambah atau ada yang berkurang lagi? Kenapa modalnya posisinya kredit? Dia menambah atau mengurang? Murah kalau kredit ya, Bu. Uangnya si Alamsyah ini. Iya sih. Kalau kurang,
di kredit. Kan dia nanam modal, kenapa uangnya berkurang? Ini yang mencatat si Alamsyah atau perusahaan yang mencatat? Yang mencatat Alamsyah atau perusahaan? Perusahaan kalau pencatatan. Perusahaan. Jadi perusahaan, nih saya misalkan Alamsyah, saya naruh, nih saya mau menanamkan modal saya punya uang 15 juta. Lalu perusahaan mencatat, dapat duit nih, ya kan? Dapat kas, dapat duit, berarti kasnya bertambah, posisinya di debit. Lalu apalagi yang bertambah? Modal. Modalnya nambah nggak? Nambah. Iya, karena kan perusahaan mencatat dia menanamkan modal. Dia nerima kas, dicatatlah kas posisi debit, lalu modalnya juga bertambah, bukan berkurang. Nah, ini yang harus kalian pahami. Panjang urusannya, kalian udah bisa jurnal tapi tidak bisa melakukan analisis. Ini Bu yang agak belibet. Agak belibet. Ini yang harus kalian hatam dulu sebelum masuk ke dalam mata kuliah akuntansi yang lain. Makanya kemarin ketika di akuntansi syariah, saya bilang basic dasarnya itu di pengantar gitu. Jangan sampai kalian tidak pahami. Yang ada bukunya aja itu harus nyontek-nyontek dulu. Bagaimana yang nggak punya buku? Ini lihat buku saya udah sampai mengkerut nih karena banjir. Jadi ketika ada jurnal, Alamsyah menanamkan dananya ke dalam perusahaan sebesar 15 juta, perusahaan mencatat ada uang kas masuk, berarti kas bertambah posisi debit, lalu modal pun bertambah di posisi kredit. Jadi bukan berarti segala sesuatu yang posisinya kredit itu mengurangi. Ya. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke, itu baru satu transaksi. Masih ada 12 transaksi lagi. Dan analisanya harus seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ke kalian, jadi kalau kalian udah buat jurnalnya, kalian harus dengarkan dulu penjelasan saya. Karena ini basic dan ini harus kalian hafal. Ingat, ini harus kalian hafal untuk bisa kalian membuat jurnal yang benar. Ya. Jangan sampai nanti ketika kalian bekerja di perusahaan, ingat kalau kalian bekerja di perusahaan itu bukan main-main kayak kita bikin laporan keuangan, jurnalnya salah tinggal dicoret, enggak. Kalau kalian udah bekerja di sebuah perusahaan, membuat jurnal, melakukan transaksi, ketika salah, maka urusannya di laporan keuangan dan urusannya adalah uang perusahaan. Kalian megang duitnya kagak, cuma nyatet doang gitu kan. Tetapi pas yang kalian catat, kalian tidak tahu apakah itu sudah benar yang kalian catat. Harusnya posisinya debit kalian catat kredit. Megang uangnya enggak, duitnya masuk ke rekening. Tiba-tiba si bos lihat laporan keuangan, kok labanya berkurang padahal kemarin klien telepon udah transfer 1M. Kenapa tidak tercatat di sini? Kamu sudah mencatat piutang kita gitu kan? Atau pendapatan kita yang dari klien kemarin. Oh sudah Pak, sudah dicatat gitu. Terus ini hasilnya, iya, padahal mah duit nggak kemana-mana itu. Duit ada di rekening bos, gitu, di rekening perusahaan. Untuk bisa ngambil uang senilai di atas 500 juta atau 1M itu butuh otorisasi atau tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait gitu. Tetapi kalian tugasnya hanya mencatat. Nah, ketika yang kalian catat itu salah, maka laporan yang dibaca orang lain itu ikutan salah. Nah, kalau saya ngomong sama mahasiswa saya di jurusan accounting, karena saya S1-nya accounting, saya bilang gini, kalau kalian jadi manajer keuangan atau kalian jadi orang accounting, salah mencatat pilihannya dua. Yang pertama adalah masuk penjara, yang kedua adalah masuk rumah sakit. Kenapa? Masuk penjara karena apa? Karena yang dibaca oleh manajer, oleh bos itu laporan keuangan yang kalian buat. Uang lama tetap aja di bank, nggak kemana-mana, gitu. Nah, laporan yang kalian buat salah, kalian bisa dituntut oleh perusahaan, padahal bukan kalian yang mengambil uang tersebut. Nah, terlebih lagi ketika kalian membuat laporan, kalian tidak tahu laporan itu sudah benar atau salah. Itu yang pertama, masuknya penjara. Yang kedua, masuk rumah sakit. Kok bisa Bu?
bisa saking keselnya bosnya nanti bisa ditabok kalian gitu ya. Nah, artinya kita tahu kemarin ada keuntungan sekian M, tiba-tiba kalian mencatatnya di jurnal yang salah, yang harusnya menambah, lalu kalian catat di kredit, harusnya dia menambah, jadi berkurang, dan seterusnya. Jadi akhirnya uang yang harusnya nominalnya ada, jadi tidak ada di dalam catatan. Tapi tetap duitnya mah ada di bank gitu. Padahal yang orang percaya itu apa? Yang orang percaya itu laporan yang dibuat oleh bagian accounting. Nah, makanya kalau kalian bekerja nanti, ya mungkin bisa saja kalian bisa di bagian keuangan, mengurus keuangan. Kalau jurnal saja kalian salah melakukan analisisnya, membuat transaksinya, kesananya udah wassalam, ya. Kalau jurnalnya salah, otomatis laporan keuangannya salah. Kalau jurnalnya benar, belum tentu laporan keuangannya salah, belum tentu. Kalau jurnalnya udah salah, laporan keuangan sudah pasti salah. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kenapa pengantar akuntansi itu sangat penting untuk kalian pahami? Sampai sini clear? Ngangguk-ngangguk aja, oke? Clear ya? Terima kasih untuk sudah menonton, semoga videonya bermanfaat ya. Terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.